Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi kita dalam Daily Seeking God. Saat ini kita akan belajar dari kitab Roma, pasal yang ke-11, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari persiapkan setiap Alkitab kita baca bersama-sama. Roma 11 ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang di dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perikop ini judulnya tentang penyelamatan Israel. Diceritakan bahwa Rasul Paulus memberitahukan kepada saudara-saudara yang ada di Roma bahwa keselamatan yang dia terima juga dialami oleh keselamatan yang orang bukan Israel atau non-Yahudi, Gentile, begitu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Di situ dikatakan di ayat yang ke-32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Perlu kita pahami dan sadari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya keselamatan yang kita alami, bahwasanya keselamatan yang kita alami ini adalah semuanya karena kemurahan Tuhan. Keselamatan yang kita dapatkan itu semua karena kemurahan Tuhan. Bangsa Yahudi mengalami keselamatan bukan karena ketaatannya, bukan karena apapun yang dia miliki, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Begitu juga dengan Gentile non-Yahudi, mereka mengalami keselamatan, mereka mengalami pemulihan itu bukan karena kekuatannya, bukan karena ketaatannya, tetapi karena semata-mata adalah kemurahan yang dari Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau hari ini kita bisa belajar firman Tuhan, kalau kita bisa membaca Alkitab, kalau kita bisa beribadah dengan tenang, kalau kita bisa beribadah tanpa ada paksaan, tanpa ada halangan, semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan di sini memakai kata eleos yang saya pelajari. Kata eleos itu sama artinya dengan mercy dalam bahasa Inggris atau compassion, belas kasihan. Jadi kemurahan yang dipakai adalah belas kasihan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel itu mengalami keselamatan itu karena belas kasihannya Tuhan. Karena kemurahannya Tuhan, mercy itu sendiri yang diberikan kepada bangsa Israel dan bangsa non-Israel yang pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-25 dikatakan, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Rasul Paulus berkata kepada jemaat, jangan menganggap dirimu pandai. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu datang bukan dari kepandaian kita. Keselamatan itu bukan dari
bangsa lain yang lebih pandai sehingga dia mendapatkan keselamatan, atau ada kelompok lain yang lebih baik, yang lebih taat, kemudian dia mendapatkan keselamatan, atau ada denominasi yang lain yang lebih taat sehingga dia mendapatkan keselamatan. Bukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi semata-mata keselamatan itu ada dan boleh kita nikmati sampai hari ini adalah karena eleos, karena kemurahan yang dari Tuhan. Ada satu kalimat yang cukup merema dalam hati saya. Perbuatan manusia yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan tanpa kemurahan yang dari Tuhan, itu akan mendatangkan kesombongan. Manusia boleh berhasil, manusia boleh pandai, gereja boleh sukses, hidup kita boleh di puncak karir, tetapi tanpa kemurahan yang dari Tuhan, datangnya kesombongan. Oleh sebab itu di ayat yang pertama dalam pasal ini, dalam perikop ini dikatakan supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Bukan karena kita pandai, tapi murni karena Tuhan mengasihi kita. Karena ada compassion dari Allah Bapa, sehingga dia menurunkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menolong hidup kita karena kemurahannya. Perbuatan manusia tanpa kemurahan Tuhan itu mendatangkan kesombongan. Seringkali dalam hidup kita bisa cek masing-masing, apakah masih ada kesombongan, apakah kita masih menganggap diri kita pandai, diri kita berhasil, lebih baik dari A, B, dan C, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diingatkan kembali bahwa itu semua semata-mata karena kemurahan yang dari Tuhan. Perbuatan kita tanpa kemurahan dari Tuhan adanya kesombongan. Jangan sombong, jangan merasa bisa, tetapi kita selalu merendahkan hidup kita di bawah kaki salib Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-33 dikatakan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Di ayat yang lain kita bisa lihat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan, "Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pemikiran kita, imajinasi kita, apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita pikirkan, seperti yang bangsa Israel itu pikirkan dan bayangkan bahwa keselamatan itu hanya miliknya, seringkali itu salah. Oleh sebab itu dikatakan sungguh dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Seberapa sering dalam setiap kehidupan kita menyadari bahwa setiap imajinasi kita, setiap pemikiran kita, setiap apa sudut pandang kita, setiap rancangan kita itu adalah benar rancangannya Tuhan. Setiap apa yang kita pikirkan itu adalah benar sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Mari kita merenungkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh apa rancangan Tuhan itu menjadi rancangan yang terjadi dalam hidup kita. Sejauh apa keinginan Tuhan itu sama menjadi keinginan yang lahir menjadi daging dalam setiap kehidupan kita. Karena dikatakan di ayat yang terakhir dalam perikop ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, apapun yang kita pegang, sesungguhnya semuanya karena kemurahan dari Dia. Untuk apa kita memiliki semuanya? Hanya untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita menganggap diri kita pandai, tidak ada alasan untuk kita sombong, tidak ada alasan ini perbuatan tangan kita, ini perbuatan tangan saya, ini perbuatan tangan gereja saya, ini perbuatan tangan pelayanan saya. Karena semuanya semata-mata adalah kemurahan Allah. Karena keselamatan, penyelamatan yang Israel terima semata-mata adalah karena kemurahan Allah. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, keberhasilan,
kekayaan, segalanya, kesuksesan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semata-mata itu adalah kemurahan Allah. Akhir kata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan lagi bahwa setiap perbuatan kita tanpa kemurahan Tuhan akan mendatangkan kesombongan. Sadari benar dalam hidup kita, setiap apa yang kita pegang hari ini itu adalah benar-benar berasal dari Tuhan. Karena kemurahannya Tuhan kita ada, kita bisa pegang ini, kita bisa pegang itu, kita bisa lakukan ini, kita bisa dapat itu. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita semua. Semakin hari kita semakin mengerti bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap hal yang kita pegang semuanya berasal dari kemurahan Tuhan. Eleos, mercy, compassion itu yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Amin.
Bye.